Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada malam hari ini karena kita udah malam ya. Pada malam hari ini kita akan membahas hal yang menarik dan tentunya di channel Wanci Wawancara Didi, dan sekarang diambil alih oleh saya dulu. Sebentar lah ya, Pak. Boleh ya? Mantap, Bang? siap. Mang, jadi gini nih. Tapi sebelumnya nih, kita kan sedang ada di bulan puasa nih. Jadi silakan yang punya channel buat para penonton lah. Baik, untuk teman-teman yang sudah subscribe dan belum subscribe tapi nonton channel ini, dari kita selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita di bulan puasa dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Dari ibadah yang kita lakukan sebulan penuh ini. Nah, gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Semangat. Udah bukber sama angkatan berapa aja? Nggak ada bukber. Sekarang masih Kopi ini, dia. masih social distancing. Nah, oke lah, udah ya basa-basian. Nah, Mang, jadi gini nih, kita kan udah hampir lama ya channelnya udah. Nah, saya punya keresahan tersendiri nih masalah channel nih. Boleh ya bahas channel sendiri kan? Sip. Jadi ini yang pertama itu kenapa nih kok selama ini dengan video yang kita anggap udah maksimal, hampir maksimal lah ya, itu si viewersnya masih dikit, kenapa tuh, Mang? Bukan hanya viewersnya yang sedikit, tapi subscribe-nya juga Ya itu. sedikit. Kita udah ada berapa belas konten itu, tapi baru sekitar 135 subscribernya. Iya. Itu menurut Mamang gimana? Normal. Normal. Karena kita memilih niche. Kan sebelum kita membuat channel dulu itu kan kita brief, kita diskusi kan. Kita mau niche di konten kita ini mau apa, arahnya mau kemana kan, kira-kira begitu. Kecuali kita bikin konten-konten yang mohon maaf yang agak-agak berbau kekerasan misalnya, Pornografi ya? atau pornografi dan lain sebagainya, itu pasti kan cepat. Tapi kan kita memilih niche hiburan, tapi hiburan yang agak semi edukatif lah, kira-kira begitu. Nah, kenapa tuh? Kenapa milih itu? Karena kan istilah Sundanya ongkoh dipilih nis kayak gitu, tapi kan naik-naik gitu loh. Ya itu supaya gitu kan. Jadi biar penontonnya sedikit. Kacau. Atau susah endor. Ejar. Nggak gitu. Jadi gini. Kan ketika kita memilih niche tertentu, otomatis kita menentukan siapa penonton kita. Kalau misalkan katakanlah kita seorang wirausaha, misalkan kita membuat produk, kemudian si produk itu pasti ada pasarnya kan, kira-kira begitu. Ya. Nah kebetulan menurut kita barangkali begitu, pasar untuk konten-konten kayak gini tuh nggak terlalu luas. Berbeda dengan yang tadi kita sebut di awal, itu cukup luas. Mulai dari kita coba simulasi aja. Secara demografis misalkan, latar belakang usia, pendidikan, kemudian konten-konten hiburan yang masyarakat tonton sejak kecil di televisi seperti apa, misalnya kayak gitu-gitu. Kan apa istilahnya ya? Kan agak sedikit berseberangan dengan apa yang kita lakukan. Kan kita wawancara orang nih. Iya. Kemudian kita kulik-kulik kisah hidupnya, kesuksesannya, dan lain sebagainya kan, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau yang kita garap itu apakah memang orang-orangnya nggak mau nonton apa gimana? Apa gimana? Apa nggak laku gitu istilahnya? Apa gimana sih? Ya balik lagi tadi niche-nya. Jadi gini, karena pasarnya sedikit, katakanlah gini ya, kita sering pasti nonton film yang mohon maaf tanda petik ya, yang ajab-ajab kayak gitu, atau gosip-gosip kayak gitu kan. Iyalah. Kita selalu bicara bahwa aduh kak ada cara kayak gitu kan nggak mendidik atau nggak terlalu inilah. Ngejudge itu apa konten orang gitu ya? Gitu lah. Ya memang, tapi kenyataannya yang nonton, yang suka itu banyak dan jutaan lah, kira-kira begitu. Kan dibanding misalkan acara-acara
televisi yang lain misalkan yang berbasis edukasi misalnya itu sedikit sekali. Nah sekarang kita tarik itu ke YouTube misalkan, ya sama aja sebetulnya. Jadi nggak ada beda, ini kira-kira begitu. Si penontonnya itu pindah ke YouTube ya. Yang pindah yang menonton YouTube ya kira-kira yang orang-orang yang tadi, ini kira-kira begitu. Lihat dari latar belakang pendidikannya, mohon maaf, kemudian usianya, misalnya gini, kalau kita udah kerja nih, udah agak dewasa lah, umur 30-an lah katakan begitu. Udah kerja, seharian kerja, malamnya ngapain? Malamnya kan pulang ke rumah, istirahat, ngobrol bareng keluarga. Kapan nonton YouTube-nya? Lagi istirahat lagi. Lah dikit lah Ini paling. kan paling dikit-dikit Dikit kan. ya. Tapi siapa yang hari ini itu menghabiskan banyak waktu untuk gadget mereka? Itu kan millennials kan. Iya, orang-orang yang nggak kerja atau yang Anak-anak muda, kemudian yang ini yang masih banyak waktunya ya. banyak waktunya, kemudian suka gosip dan suka ya kayak gitu-gitu sekarang ya penonton kita hari ini. Dan konten kita otomatis secara umum pasti tidak digemari oleh bukan jenis, oleh karakter viewers yang tadi kita bilang. Jadi itu alamiah sekali, normal sekali gitu. Normal dalam waktu subscriber segitu, penonton segitu normal. Iya. Nah, pertanyaannya apakah itu kita channel kita itu belum diketahui orang, apa memang peminatnya kurang? Bisa jadi dua-duanya. Pertama, karena peminatnya kan kita kalau ngobrolin soal YouTube pasti tidak lepas dari algoritma. Meskipun saya belum menemukan satupun metodologi yang mampu menerjemahkan algoritma secara objektif ya, karena berubah-berubah terus. Nah, tapi sederhananya gini kan, konten yang ditonton otomatis konten yang disukai oleh si viewers. Nah, konten-konten yang disukai itu adalah konten-konten yang akan direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang kira-kira serupa dengan viewers yang tadi. Nah, kita itu kan barangkali kurang dipublikasi barangkali begitu, atau memang kontennya kurang berkualitas atau apa, ya itu bisa ngaruh juga. Tapi kenapa ini penting nih? Kenapa tim kita itu milih konten ini? Karena apapun yang kita lakukan hari ini yang kita kemas di dalam sebuah ruang digital, konten itu kemungkinan besar akan ada terus. Nah, kita nggak ingin tetangga kita misalkan, mohon maaf, keluarga kita misalkan, kemudian anak-anak kita nanti melihat, wah bapak saya bikin konten kok begitu misalkan. Nah, jadi harus bikin kontennya itu agak manusiawi lah. Bukan gitu. Jadi ya oke, kita hiburan, tapi ya kita menyisipkan hal-hal yang edukatif juga. Edukatif. Jadi supaya ini ya. Iya, jadi jangan demi subscriber kita mengorbankan itu. Karena kita punya visi ke situ sih. Gitu ya. Adapun misalkan ya udah, nanti lu jangan kasih tahu siapapun, jangan kasih tahu teman, jangan kasih tahu saudara, atau jangan kasih tahu siapa anak, istri misalkan, atau suami misalkan. Ya kita bisa nggak kasih tahu, tapi teman-teman mereka bisa kasih tahu mereka kan. Iya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba meledak gitu ya. Nah itu. Malunya tuh ya. Nah, masalah algoritma nih, gimana? Kan kita udah tahu nih cara sedikit banyak udah tahu nih masalah algoritma. Nah, gimana tuh kita harus gimana ya? Maksudnya cara bisa masuk ke YouTube tuh penonton banyak tuh, algoritmanya yang ditaklukin harus gimana gitu. Gimana sih? Kayak gitulah pokoknya. Nggak, sebetulnya Taklukin algoritmanya gimana gitu lah gitu. Kalau kita lihat YouTuber lain, teman-teman kita gitu ya. Jadi satu faktor yang membuat channel mereka itu eksis dan bisa bertahan di pencarian dan diekspor itu konsistensi. Nah, itu yang barangkali itu nggak ada di kita tuh, belum ada itu. Belum ada, berarti konsisten harus dicatat ya.
konsisten ini Konsistensi. sedak jidat. Nah kita kan maunya bikin kapan, uploadnya kapan kan kira-kira gitu. Pada sibuk masing-masing ya? Kita punya kesibukan masing-masing. Tapi begini Ton, kita juga tidak berarti mengesampingkan apa yang kita buat sekarang, tidak. Kita juga punya visi yang bagus di situ. Tapi barangkali memang momentumnya belum pas saja. Pas. Suatu saat ketika momentumnya pas, mungkin kita juga bisa produksi konten terus. Banyak yang support kita juga, banyak yang teman-teman atau ada nanti yang nonton misalkan mau kita datang ke sana kolab dengan kita, bukan kolab, ya bisa dibilang kolaborasi lah, atau bikin konten bareng gitu, nanti kita wawancara apa dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa titip pesan aja di kolom komentar, Iya, wawancara gue dong. Ini. Sebenarnya sih tinggal hubungi itu ya, hubungi. Iya sih gampang Kalau- sebetulnya. Nah, pernah nggak kepikiran nih, Bang Lidi nih channelnya itu masuk apa ya, pansos sama orang gitu. Misalnya nih kan kita targetannya masih wilayah Pangandaran nih kan ya. Nah, ketika ada yang meledak di Pangandaran, apakah bakal dilakuin tuh pansos-pansos yang kayak gitu? Kalau dilihat dari perspektif ini ya, marketing ini ya, itu bisa-bisa aja. Tapi ya kita belum ke arah situ. Masih pilih-pilih ya? Masih sebetulnya bukan masih pula pilih, tapi orang pasti akan lihat subscriber kita berapa. Yang nonton kita berapa. Kemudian dia juga akan lihat niche kita itu apa. Nanti kalau misalkan apa istilahnya, kalau misalkan niche-nya agak ini ya, agak berseberangan, mereka juga kan bisa jadi nggak mau, kan gitu. Karena ada privacy yang mesti kita dengan yang lain itu mesti kita jaga juga. Jadi mereka dengan karyanya, kita dengan karya kita masing-masing gitu. Saling berkarya gitu. Ngomong apa sih? Nyambung gak sih? Apa lah. Nah, ini nih. Kenapa masih milih itu ya? Sejujurnya dengan naon nanti. Terus? Apa? Kenapa masih milih ini gitu kan? Kalau misalnya kedepannya itu penontonnya nggak naik atau gimana? Apakah mau diperjuangin tetap ini walaupun nggak ada yang nonton apa gimana? Ya kita sudah memilih ini dan ide besar kita sudah pada niche ini. Ya, kita akan coba, tetap nanti kita akan ekspor apapun itu bentuknya, kita akan ekspor, tetapi visi kita itu harus tetap kita jaga. Jadi yang kita rawat itu adalah visinya. Persoalan ya visi kita, visi channel YouTube kita, visi tim kita itu yang akan kita rawat. Persoalan nanti misalkan boomingnya kapan, atau orang suka atau tidak, kapan banyak orang yang jadi suka atau tidak, atau ini dan sebagainya. Ya biarkanlah apa istilahnya waktu yang menjawab itu. Kita konsisten pada apa yang sudah kita rencanakan di awal dengan visi misi channel YouTube kita. Tapi kayak selain ada komentar di YouTube ya, ketika ngobrol sama teman tuh kadang ada yang nagih loh. Iya. Itu juga artinya kan ada kebanggaan tersendiri. Mantap tuh. Ada, kadang-kadang juga ada. Kapan bikin lagi gitu kan lagi ya, ada yang kayak gitu juga. Ini nggak bohong. Ya, Serius ini. Nah, Mang Anjar mau nanya apa nih? Masalah channel, mau nggak? Belum ada. Gimana, ada tambahan lagi, Mang? Apalagi yang mau ditanya bahas nih? Mumpung masih belum ada orang yang mau diajak collab. Tanya-tanya harapan kayak apa? Harapan channel YouTube kita misalkan. Enggak, tadi Harapan sih, itulah ya. Iya. Harapan. Harapan. Kalau harapan tuh biasanya menuju akhir ya. Iya. Enggak, tadi ada temen gua gitu, dia kasih screenshot kemudian kirim ke WA. Ya. Jadi dalam waktu 6 bulan itu subscribernya itu alami ya. 6 bulan.
alam media organik, nggak melakukan promosi berbayar atau apalah gitu. Jadi dia sudah 1.000 subscriber dan tembus 4.000 jam tayang, sudah 5.000 sekian lah. Begitu. Itu di orang pengenalan juga. Ya orang sini, tapi dia domisilinya sekarang nggak di sini gitu. 6 bulan dapat 1.000 subscriber. Iya. Channel apa itu? Ya itu. Oh, channel Enggak gitu, maksudnya ya niche-nya gitu berbeda dengan kita. oh, niche-nya. Niche-nya berbeda dengan kita, ya yang tentu yang banyak orang masyarakat kita tuh suka kayak gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Yar. Ya, kalau misalnya udah ngobrolin harapan berarti terakhir apa gimana ya? Apa mau ngobrol lagi tambahan? Harapan aja lah. Nanti kita ngobrol dengan yang lain. Iya, benar. Kita part-partan lah. Ini part 1, part 2, sampai part 1.000. Kalau gue sih nggak terlalu berharap, tapi gue akan selalu berkarya. Udah itu aja. Mantap. Mantap sekali itulah ya. Jadi istilahnya ini rumah kita Nggak, sendiri. sekarang gue nih yang nanya. Kan lu tuh masuk tim gue kan? Kan itu ya. Alat banyak kan dari lu, kemudian segala rupa, dan lokasi rumah kita kan jauh. Lokasi rumah kita jauh. Kebanyakan narasumber itu deket-deket rumah gua. Dan lu kan mesti dari Cimerang datang ke sini. Lu nggak nyesel gitu Tan? Ikut masuk di tim ini gitu. Sebenarnya Jujur Tan? nggak juga sih. Cuma sayangnya gini ya. Kan jujur latar belakang saya yang waktu video kemarin itu kan saya ya lulusan itu ya perfilman gitu. Jadi pengen ada hasrat buat apa ya untuk berkarya di sana juga gitu selain kerjaan yang utama. Ya. Jadi pengen ada istilahnya apa ya disebut skill bukan skill sih. pengen aja hobinya ke sana gitu kan, pengen dicurahin minimal pun punya karya gitu kan, punya video-videoan gitu kan. Kalau bikin video sendiri kan kadang apa yang dibangun bingung juga kan. Kalau Ada teman lah ya. ada teman, kalau misalnya kalau kolaborasi sama orang kan Asik gitu ya. asik. Kenapa milih Mang Deddy? Sebenarnya sih banyak sih calon-calonnya, cuma yang maunya dia aja. Dan mungkin sepikiran ya, kita kan cuma berkarya, istilah yang nonton atau yang ini adalah bonus itu mah ya. Mantap. Jadi ini yang di balik layar channel gua itu. Ini Mamang Tony, ini Kang Tony, Bang Tony, Om Tony, apalagi itu. Julham. Ya itu mah cuma kita ngobrol-ngobrol di rumah sendiri aja gitu. Ngomong nasi tuh. Enggak sih, tutup. Udah tutup. Oh ya, Berapa menit nih, Jar? tutupnya nih. Duh, udah 18 menit. Tutupnya harus khas dong. Oh, Biasa. Tok, silahkan. kan mana muka punya orang nutup kan? Oh deh. Terima kasih sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Saya Tony Julham. Kayak lah Oh, kan aduh sorry. Semoga konten kita kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, terutama yang nonton gitu. Amin. Saya Dedi. Saya Tony Julham. Orang tidak selamanya jujur, orang tidak selamanya bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.